warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Safira Azara, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5. Alhamdulillah pada tanggal 27 September 2021, saya beserta 6 rekan saya yaitu Nurul Fadilah, Nurul Istiqomah, Mesya Arianti Putri, Rima Widianti, Tania Febrianti Utami, dan Aziza Resti Ayu telah melaksanakan kegiatan pengenalan lapangan persekolahan yang dikenal dengan PLP 1, yaitu berupa mewawancarai pihak sekolah, diantaranya kepala sekolah dan 2 guru pamong, baik dari guru pamong kelas rendah atau kelas 3 dan guru pamong kelas tinggi atau kelas 5 di Sekolah Dasar Negeri Cimpayun 1. Sebelumnya pasti ada yang bertanya, apa itu PLP 1? PLP 1 merupakan tahapan pertama dalam kegiatan pengenalan lapangan persekolahan dari program Sarjana Pendidikan yang dilaksanakan pada semester 5. Adapun tujuan dari kegiatan PLP 1 ini dimaksudkan supaya menambah pengetahuan serta menumbuhkan semangat dari seorang pendidik melalui dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah, seperti pengamatan langsung terkait kultur sekolah, struktur organisasi dan tata kelola di sekolah, peraturan tata tertib sekolah, kegiatan-kegiatan seremonial formal, kegiatan-kegiatan rutin seperti kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, serta yang terakhir, praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Dalam kegiatan PLP 1 ini, sekolah yang kami tuju adalah SDN Cimpayun 1. SD Negeri Cimpayun 1 ini terletak di Jalan Raya Tapos nomor 33 Cimpayun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, kode pos 16459. SD Negeri Cimpayun 1 merupakan salah satu sekolah dasar di daerah Depok yang memiliki akreditasi A. Dan kami berkesempatan untuk mewawancarai 3 narasumber, yaitu yang pertama ada Ibu Ende Sartika selaku Kepala Sekolah di SDN Cimpayun 1, lalu yang kedua ada Ibu Suharsi selaku Guru Pamong kelas rendah atau kelas 3 di SDN Cimpayun 1, lalu yang terakhir ada Bapak Hadana Sution selaku Guru Pamong kelas tinggi atau kelas 5 di SDN Cimpayun 1. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan laporan dari hasil wawancara dalam kegiatan PLP 1 kami. Berikut videonya. Baik, untuk mengawali laporan ini, poin pertama yang akan dibahas mengenai kultur sekolah yang berkaitan dengan karakteristik umum peserta didik. Di Sekolah Dasar Negeri Cimpayun 1 terdapat beberapa karakteristik umum yang harus dimiliki oleh peserta didiknya. Pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, memiliki kedisiplinan yang tinggi. Ketiga, di Sekolah Dasar Negeri Cimpayun 1 ini memiliki penerapan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Dan yang keempat, pihak sekolah berharap peserta didik dari kelas 1 sampai kelas 6 bisa mengikuti kegiatan-kegiatan kesenian yang ada di sekolah seperti kegiatan kesenian tari, karawitan, pasanggiri, dan kegiatan lainnya. Lalu poin kedua mengenai struktur organisasi dan tata kelola di sekolah. Struktur organisasi di Sekolah Dasar Negeri Cimpayun 1 diawasi oleh Ibu Ayi Yulianti selaku pengawas binaan di Sekolah Dasar Negeri Cimpayun 1. Di bawah naungan pengawas binaan terdapat bagian Dewan Komite yang dipimpin oleh Ibu Erning dan Kepala Sekolah dipimpin oleh Ibu Ende Sartika. Selanjutnya di bawah naungan Dewan Komite dan Kepala Sekolah terdapat guru-guru baik dari guru kelas 1 sampai kelas 6. Terdapat juga guru bidang studi lainnya seperti guru pendidikan agama Islam dan guru penjaskes orkestra atau PJOK. Dari semua naungan tersebut terdapat juga tata usaha untuk mengelola administrasi sekolah, pustakawan untuk mengelola buku-buku yang ada di perpustakaan, penjaga sekolah untuk menjaga atau mengamankan sekolah, lalu yang terakhir peserta didik.
Selanjutnya poin yang ketiga mengenai peraturan tata tertib di sekolah. Penerapan peraturan tata tertib di Sekolah Dasar Negeri Cimpayun 1, baik itu guru maupun peserta didik sangatlah ketat, bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan dan mentaati sebuah peraturan yang telah disepakati. Di antaranya yang pertama, tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Kedua, jika tidak hadir ke sekolah, wajib memberikan sebuah informasi yang jelas dan berkoordinasi supaya absensi tetap berjalan dengan lancar. Ketiga, peserta didik wajib berpakaian rapi saat kegiatan pembelajaran berlangsung dan mengaktifkan kamera Zoom meeting hingga pembelajaran berakhir. Lalu yang keempat, sanksi ketika peserta didik melanggar, yaitu berupa sanksi yang mendidik, seperti memberikan sebuah tugas tambahan, serta peserta didik dipanggil secara individual untuk melakukan pembinaan. Lalu poin keempat mengenai kegiatan seremonial formal di sekolah. Kegiatan seremonial formal di Sekolah Dasar Negeri Cimpayun 1 terdapat beberapa kegiatan, diantaranya yang pertama, seni tari, silat, karawitan, menyanyi, pasang giri, dan karate. Kedua, kegiatan tersebut di masa pandemi tetap berjalan dan terlaksanakan dengan cara memvideokan atau merekam, setelah itu dikirim melalui WhatsApp group yang telah disediakan. Ketiga, kegiatan upacara di masa pandemi tidak berjalan, tetapi tetap terlaksanakan secara daring oleh peserta didik kelas tinggi, sedangkan peserta didik kelas rendah tidak melaksanakan kegiatan upacara, diganti dengan penanaman nasionalisme ke dalam diri peserta didik berupa menyanyikan lagu wajib nasional. Selanjutnya poin kelima mengenai kegiatan rutin berupa kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler di sekolah. Kegiatan-kegiatan tersebut di Sekolah Dasar Negeri Cimpayun 1 berupa kegiatan kesenian seperti seni tari, silat, karate, pasang giri, karawitan, dan masih banyak kesenian lainnya. Sekolah Dasar Negeri Cimpayun 1 ini memakai kurikulum 2013 di mana pembelajaran dilaksanakan di hari Senin sampai Jumat dan di hari Sabtu sampai Minggu peserta didik diliburkan. Sekolah Dasar Negeri Cimpayun 1 ini pernah mengadakan kunjungan ke berbagai museum dan prestasi non-akademik yang diraih pernah mengisi di RRI. Beberapa kegiatan ekstrakurikuler di Sekolah Dasar Negeri Cimpayun 1 ini meraih juara pada tingkat kota dan kecamatan. Lalu poin ke-6 mengenai praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Penerapan pembiasaan dan kebiasaan positif di Sekolah Dasar Negeri Cimpayun 1 diantaranya yang pertama, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, peserta didik dibiasakan untuk selalu berdoa dan mengucap salam sebelum kegiatan dimulai. Dan di akhir kegiatan, peserta didik pun tak lupa untuk berdoa dan mengucap salam kembali. Kedua, menyanyikan lagu wajib nasional. Ketiga, seminggu sekali setiap hari Jumat, peserta didik melakukan kegiatan sholat duha bersama. Keempat, kegiatan guru berupa khataman Quran. Lalu yang kelima, dalam kegiatan hari-hari besar atau nasional seperti Kartini atau Maulid, bahkan kegiatan lainnya sebelum masa pandemi selalu dirayakan. Tetapi di saat pandemi seperti ini, hanya guru saja yang melakukan kegiatan tersebut dalam bentuk video dan lalu dikirim melalui WhatsApp grup kelas masing-masing. Poin pertama yang akan dibahas mengenai kegiatan pembelajaran secara luring atau daring yang dilakukan pada saat pandemi. Kegiatan pembelajaran secara luring atau daring di Sekolah Dasar Negeri Cimpayun 1 diantaranya yang pertama, di tahun kemarin, proses kegiatan pembelajarannya seperti mengadakan sebuah kunjungan ke rumah peserta didik untuk pengiriman tugas-tugas sekolah, khususnya di kelas rendah atau kelas 1 sampai kelas 3. Proses kegiatan tersebut diperbolehkan dengan syarat tetap mematuhi protokol kesehatan. Kedua, untuk di tahun ini kegiatan pembelajarannya sudah berbasis secara online, baik dalam proses pembelajaran maupun kegiatan lainnya. Ketiga, media yang diterapkan di Sekolah Dasar Negeri Cimpayun 1 diantaranya yaitu media Zoom Meeting, WhatsApp Group, personal chat, video call, dan voice note. Dari kelima media tersebut seringkali digunakan medianya WhatsApp Group
untuk absensi kehadiran peserta didik, lalu personal chat untuk pengiriman tugas peserta didik, dan yang terakhir video call untuk menerangkan kembali materi yang belum dipahami oleh peserta didiknya. Selanjutnya, poin kedua mengenai proses penilaian dalam pembelajaran secara luring atau daring ataupun blended. Proses penilaian di Sekolah Dasar Negeri Cimpayung 1 ini diantaranya: pertama, penilaian harian atau tugas-tugas sekolah; kedua, ulangan harian per tematik; ketiga, PTS atau penilaian tengah semester. Aspek penilaiannya diantaranya aspek pengetahuan, aspek sikap, dan aspek keterampilan. Di masa pandemi seperti ini, untuk bisa melihat aspek keterampilan, guru sudah menyiapkan bahan ajar yang akan dikirimkan melalui WhatsApp group, seperti membuatkan sebuah video menyanyikan lagu wajib nasional atau lagu yang sudah ditentukan. Dari situlah guru bisa melihat keterampilan peserta didiknya, serta mengetahui bakat yang dimiliki oleh peserta didik. Lalu poin ketiga mengenai kendala yang ditemui selama pembelajaran secara luring, daring, ataupun blended. Kendala yang ditemui selama pembelajaran daring di Sekolah Dasar Negeri Cimpayung 1 diantaranya yang pertama, handphone. Bagi peserta didik kelas rendah, penggunaan handphone sangatlah terbatas dikarenakan handphone tersebut ialah milik ayah atau ibu peserta didik. Berbeda hal dengan peserta didik kelas tinggi, sudah ada beberapa anak yang memiliki handphone sendiri. Kedua, jaringan internet. Ketiga, latar belakang orang tua peserta didik. Keempat, pengiriman tugas jadi terhambat. Kelima, susah mengakses Zoom meeting. Keenam, kesibukan orang tua, seperti orang tua yang bekerja. Meskipun pengiriman tugas terhambat, guru kelas memiliki solusi seperti memperpanjang batas waktu pengiriman tugas sampai pada pukul 6 sore, walaupun kegiatan pembelajaran dimulai pada pukul 7 pagi sampai 12 siang. Selanjutnya poin keempat mengenai motivasi peserta didik selama pembelajaran luring, daring, ataupun blended. Penerapan motivasi selama pembelajaran daring di Sekolah Dasar Negeri Cimpayung 1 diantaranya: pertama, buatlah peserta didik merasa nyaman, enjoy, dan tidak tegang dalam proses pembelajaran. Selalu diawali dengan berdoa serta menyanyikan lagu wajib nasional atau lagu yang sudah ditentukan. Kedua, rangkullah peserta didik untuk selalu semangat dalam belajar. Jadi, sebelum belajar, terapkan kepada peserta didik untuk menumbuhkan rasa semangat dulu. 3. Tanamkan rasa kepercayaan diri dalam diri peserta didik dan janganlah takut untuk mencoba dalam segala hal. Baiklah, sekian pemaparan laporan hasil wawancara atas kegiatan PLP 1 yang telah saya laksanakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.